Jadi memang yang kami ketahui dan keluarga ketahui adalah Joshua ini adalah sebagai kakorta ya kalau mereka bilang itu ya, kepala koordinator rumah tangga untuk para ADC dan juga IRT. Nah, biasanya memang kalau untuk pertanggungjawaban itu memang ada ini ya, ada semacam sistem. Nah, namun mengenai sistemnya seperti apa itu kan sudah berhubungan dengan teknis pelaksanaan, jadi kami tidak mengetahui. Nah, sistemnya itu resmi atau tidak resmi maksudnya Bang Martin? Resmi dalam arti memang merupakan bagian dari tugasnya sebagai ajudan di rumah tersebut, atau tidak resmi diatur di dalam rumah tangga itu saja gitu? Saya pikir tidak resmi ya. Jadi gini, ADC itu kan pernah disampaikan oleh beberapa jenderal ya, itu hanya melekat kepada pejabat yang memberikan ataupun diberikan privilege ataupun kewenangan oleh institusinya. Nah, ini kan sampai dengan mengurus anak, mengurus istri, mengurus rumah tangga. Saya pikir ini penghinaan terhadap ADC dan juga institusi Polri. Tidak boleh, itu yang saya tahu. Nah, makanya nanti perlu dievaluasi lagi untuk yang lain. Apakah sistem seperti ini masih berjalan? Kalau sampai seorang polisi ya dari satuan BRIMOB disuruh nyetrika baju, ya, nyetrika baju anak, itu menurut saya sudah pelanggaran dan juga penghinaan terhadap kesatuan. Nah, saya lanjutkan ya, Bung Timothy. Tadi terkait sistem itu dan keuangan. Nah, ini yang menarik. Karena gini, ya, yang kami ketahui mengambil sesuatu atau barang ataupun uang dari orang yang sudah meninggal itu adalah pencurian, ya. Terlepas mereka mau membuktikan bahwa uang itu adalah milik Ferdy Sambo atau milik Putri Chandrawati, itu beban pembuktian ada pada mereka. Nah, lalu yang berikutnya ketika mereka bisa membuktikan, mereka juga harus membuktikan dari mana sumber keuangan tersebut. Apakah lazim ya ADC itu memegang uang ratusan juta ya untuk biaya dapur di masing-masing rumah? Berapa sih gaji Ferdy Sambo? Paling 35 juta ya. Bukan saya merendahkan atau bagaimana, tapi apakah make sense? Apalagi kita juga pernah mendengar bahwa Ferdy Sambo ini semenjak tahun tertentu tidak pernah melaporkan LHKPN. Dari mana uang itu ditransfer? Apakah dari Ferdy Sambo? Apakah dari rekanan Ferdy Sambo yang diduga terlibat tata niaga segala macam itu ya? Itu juga harus dijelaskan. Nah, namun fakta yang baru saat ini kami temukan bahwa ternyata pasca kami sampaikan di tanggal 20 Juli lalu bahwa ada perpindahan uang sebesar 200 juta yang diamini oleh PPATK, ternyata pelakunya itu katanya Ricky Rizal. Ya, kami juga baru, kalau pada saat ini kami baru tahu ternyata yang memindahkan uang dari handphone tersebut adalah Ricky Rizal. Dan menurut dia ada passwordnya. Saya baru dengar ada orang punya HP gitu ya, terus passwordnya ditaruh di handphone. Itu HP kalau hilang, ya saya pastikan orang yang menemukan HP itu akan bisa mengambil seluruh data di dalam handphone. Jadi penjelasan Ricky ini seperti tidak masuk akal. Dan kalaupun benar, saya duga ya mereka memperoleh passwordnya itu bukan melalui panduan di handphone, tapi dipaksa dulu, lalu mereka buat seakan-akan ada panduan di handphone tersebut. Ya, karena nggak ada orang menaruh password handphone itu di dalam handphone, nggak ada. Jadi, jarang. Ini menarik juga, Bang Martin. Kalau kita lihat detailnya begitu ya, transfer kalau kita baca dilakukan melalui aplikasi mobile banking, yaitu di handphone tadi itu ya. Transfer dilakukan melalui handphone. Sementara kan handphone Joshua sendiri kita tahu tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini pun begitu. Berarti kalaupun, dan sepemahaman saya, rekening mobile itu hanya bisa di satu handphone, tidak bisa di dua handphone, misalkan di handphonenya Joshua dan di handphonenya Ricky Rizal juga gitu, itu tidak bisa begitu, hanya ada di satu handphone. Nah, apakah terjawab sebenarnya rekening itu ada di handphone siapa? Apakah di handphone Joshua, ataukah di handphone Ricky Rizal, ataukah di handphone siapa? Karena kalau memang ada di rekening atau rekening tersebut ada di handphone Joshua, berarti handphone tersebut ada pasca kejadian pembunuhan dong. Kalau begitu, ini kan membuka sebuah misteri lagi begitu. Kemana handphone itu sekarang kalau begitu? Kok bisa melakukan transfer lalu menghilang gitu? Ya, jadi kan kalau kita lihat dari keterangan Ricky ya, dia mendapatkan perintah dari Putri Sambo katanya ya, karena Joshua sudah almarhum, yang almarhumnya karena perbuatan mereka. Jadi karena sudah almarhum, mereka sepertinya seakan-akan secara hak ya, secara hukum itu memiliki hak untuk mencuri uang yang ada di dalam rekening Joshua. Nah,
Yang menariknya sekarang mereka membuat alibi ya supaya seakan-akan perbuatan mereka itu tidak ilegal. Mereka mengatakan bahwa ada tata cara di dalam handphone tersebut ataupun di luar handphone disertai dengan password, sehingga jika dia mengakses ya device milik orang ya, lalu membuka internet bankingnya, lalu memindahkan uang sebesar 100 juta ya, dengan total 200 juta, itu bukanlah perbuatan ilegal karena direstui oleh orang yang sudah meninggal tersebut. Nah ini kan yang menjadi menurut saya menjadi aneh. Saya punya handphone ya, Bang Timothy ya. Yeah. Untuk login itu ada Face ID ataupun ada kode ya. Lalu untuk M-Banking saya beda lagi passwordnya. Yeah. Nah, nggak lagi pula, saya belum pernah lihat ada orang membuat di handphone ini ada tutorial bagaimana cara saya membuka handphone ini dan bagaimana cara saya kalau saya mau melakukan transfer melalui internet banking. Belum pernah saya melihat orang yang sebodoh itu gitu loh. Nah, makanya menurut saya ini hanya akal-akalan saja supaya mereka terkesan memiliki akses ataupun tidak melawan hukum dalam hal memindahkan uang yang ada di rekening orang yang sudah meninggal, yang meninggalnya karena mereka bunuh. Ini saya ingin tanya ke Kang Asep. Ini juga mungkin malah jangan-jangan menjadi masalah perdata nih. Kang Asep kebetulan juga ahli dalam hal perdata juga. Kang Asep, sebenarnya haknya apa kalau begitu, Kang Asep? Kalau dikatakan oleh Putri Chandrawati, uang 200 juta itu kan sebenarnya ditaruh di rekening atas nama Joshua, tapi untuk keperluan rumah tangga dari Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo, sehingga uang itu ya uang Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, sehingga ada haknya atas uang tersebut. Tapi seperti dikatakan petugas bank, ya aturannya itu rekening itu adalah milik si pemilik nama di situ. Uang yang masuk itu adalah atas nama pemilik rekeningnya. Adakah hak untuk memindahkan kalau ada pihak yang mengaku bahwa ya tapi kan saya yang masukkan duit itu ke situ? Itu statusnya bagaimana, Kak Asep? Ya, terima kasih Bang Timothy. Jadi gini, bukti hak itu kalau barang tetap, misalkan tanah dibuktikan dengan sertifikat, itu hak terkuat terpenuh. Kalau barang bergerak, disiter dikuasai. Siapa yang ngasih barang bergerak dianggap pemiliknya. Atau yang paling gampang seperti motor, mobil buktikan dengan BPKB. Nah, kalau bukti kepemilikan tas, surat berharga atau surat yang berharga, termasuk orang punya duit di bank, ya, berarti atas nama Timothy, ya pemiliknya Timothy. Walaupun saya teriak-teriak, itu milik gue, milik dia, nggak bisa, ya milik. Selama di rekening banknya itu atas nama Timothy, ya pemiliknya Timothy, ya sekali lagi. Jadi kalau ada orang mengatakan uang saya, ya nggak bisa. Secara hukum keperdataan yang tertulis di rekening itu, ya itulah pemiliknya. Gitu. Tidak ada perjanjian apa-apa juga gitu di luar itu ya? Ya, iya, nah kalau ada orang bisa memilahkan dari rekeningnya itu tadi oleh Mas Fadli sebutin, ya mencuri gitu ya. Nah, itu mengambil milik orang lain, kan pemiliknya pemilik rekening. Nah, pertanyaannya kok bisa dialihkan, apalagi kan kejadian pemilik rekening itu tanggal 8 telah almarhum. Kok tanggal 13 bisa mindahkan, kan lucu dari publik ini. Emang jelangkung yang bisa mindahin gitu kan. Itu. Kedua jelas, nah yang mindahin ini ya pencuri namanya. Nah, terpas itu uang saya untuk dana kegiatan ke ACDC. Nah, saya ini pernah jadi ACDC, saya pernah jadi asisten ketua lembaga tinggi negara. Saya tahu anggaran jumlah ketua lembaga negara itu berapa, disimpan di kita itu tuh dana taktis ketua. Jumlahnya ya emang nggak sampai 600 juta, 400 juta, lebih gajinya itu udah ada gitu. Jadi kalau itu ada uang itu ya harus ditelusuri PPATK, uang itu dari mana, apalagi pernah distorkan jumlahnya 450 juta ya dalam keadaan tunai. Nah, kan di bank itu mengenal pengenalan nasabah. Kan bank itu harusnya tanya, loh kok uang 450 juta siapa yang kirim? Nah, tapi yang ngirim kan, yang masukin itu kan bukan J, bukan almarhum J kan, orang lain. Harusnya juga kan ditanyakan itu. Nah, sekarang apalagi dialihkan. Nah, dialihkan bentuknya kan setelah kejadian, setelah almarhum meninggal. Itu juga jadi ada persoalan-persoalan hukum yang akan timbul setelah ini. Ya harus ditelusuri gitu kan. Nah, itu juga penting. Nah, tapi yang menarik itu ya kemarin kan jadi inkonsistensinya kelihatan. Kan MS mengatakan dalam persidangan itu uang saya katanya. Loh, uang saya untuk urusan rumah tangga kok diurusnya oleh ajudan gitu kan. Nah, ajudan kan nggak ngurus setrikaan gitu kan. Nah, itu berarti ada kemungkinan muncul pidana barukah kalau begitu, mengingat ya soal hak tadi, dan apakah itu pidana atau perdata atau seperti apa, Kang Asep? Nah, yang pertama kepemilikan tadi keperdataannya jelas, tidak boleh toh, jelas pemiliknya yang tertulis di rekening itu. Kedua, jelas ngambil barang orang lain itu 362 pencurian, yang mengambil milik orang karena miliknya jelas milik pemunya rekening. Kedua, telusuri dong uang itu, pasti PPK tahu entah dari pencucian uang, entah jualan martabak dengan Mas Martin dengan saya Batagor gitu kan. Itu harus telusuri, atau jualan
rempah-rempah gitu kan, bisa kan banyak rempah-rempah itu kan, nah itu juga harus ditelusuri. Nah itu kan jadi pidananya akan banyak, entah KUHP 362, entah pencucian uang, entah tindak pidana lainnya gitu. Itu kan memang kewajiban. Ini bukan delik aduan loh, sekali lagi sering saya katakan, ini delik biasa. Dan itu tindak pidananya serius loh, beberapa tindak pidana ya, apalagi kalau jualan misalnya dengan Mar Martin, jualan rempah-rempah atau martabak gitu. Nah ini nanti kita dalami lebih jauh lagi usai jeda, karena kalau memang ini sampai muncul akhirnya ke arah pencurian juga, sejauh apa Sambo harus membuktikan sumber uangnya, apakah benar-benar hanya 200 juta itu saja atau bisa dipaksa oleh mungkin pengadilan untuk membuktikan lebih jauh. Kita akan bahas lebih jauh lagi.